Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan anugerah kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kajian rutin kita Tafsir Al-Quran bersama Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Selasa 25 Juli kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema lafal-lafal yang digunakan dalam periwayatan hadis. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara sahabat meriwayatkan hadis. Dan baik, langsung saja dengan segala hormat kepada Ayahanda, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, dipersilahkan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para peserta pengkajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pendengar di mana saja yang mendengarkan, yang menonton rekaman ini. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian sehingga kita dapat kembali berada dalam Zoom ini untuk mengikuti kajian hadis yang secara rutin dilaksanakan pada hari Selasa. Tema kita pada hari ini adalah lafal-lafal yang digunakan sahabat dalam meriwayatkan hadis. Dan nilai-nilainya, ada peringkatnya, ada derajatnya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa lafal atau istilah yang digunakan oleh para sahabat dalam meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dilihatnya dari perbuatan-perbuatan Rasulullah. Jadi ada lafal yang digunakan ketika mereka melihat Rasulullah, kemudian ada lafal yang digunakan ketika dia mendengarkan dari Rasulullah. Istilah-istilah ini memiliki peringkat yang dapat dibagi 5 peringkat. Penjelasan pertama adalah lafal-lafal berada dalam peringkat pertama, yaitu derajat yang paling kuat periwayatan hadisnya. Istilah yang menjadi peringkat derajat pertama itu adalah, misalnya ada seorang sahabat yang berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu artinya apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yakin betul ini. Itu berarti bahwa hadis yang disampaikannya itu memang didengar langsungnya dari Rasulullah, bukan melalui perantaraan orang lain. Langsung didengar oleh sahabat ini dari Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan hadisnya. Karena itu dia katakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kalau Nadia, saya mendengar Prof. Tip mengatakan kalimat begini. Itu hakul yakin, itu berarti langsung. Yang B, menggunakan lafal akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberitakan kepadaku tentang apa?
tentang sesuatu ini. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada wa kada, tentang sesuatu persoalan seperti ini. Jadi kata kunci yang pertama adalah sami'tu Rasulullahi. Yang kedua adalah akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafal yang ketiga adalah lafal haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bercerita kepadaku. Dia dengar langsung. Kemudian kalimat yang keempat atau lafal yang keempat adalah syafahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berbicara dengan aku. Ini kawan-kawan, kalimat-kalimat atau lafal-lafal yang digunakan seperti ini berarti sahabat itu mendengarkan langsung apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti materi yang digunakannya itu bisa secara lafzi, bisa secara maknawi, seperti yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Tapi hakul yakin, sami'tu Rasulullahi, aku mendengar Rasulullah. Ahbarani Rasulullahi, Rasulullah memberitakan kepadaku. Haddatsani Rasulullahi, Rasulullah bercerita kepadaku. Dan syafahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin itu. Istilah di atas menunjukkan bahwa para sahabat yang menyampaikan hadis seperti itu menunjukkan bahwa sahabat mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ini yang ketika dia mendengarkan. Ada lagi istilah lain yang digunakan oleh sahabat untuk menyampaikan apa yang telah dilihat dan disaksikannya dari Rasulullah SAW. Istilah itu adalah, misalnya, ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah melakukan sesuatu begini. Jadi aku menyaksikan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Rasulullah melakukan seperti ini. Jadi yakin itu, dia menyaksikan perbuatan Rasulullah. Ini banyak dilakukan oleh Aisyah ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah SAW mendatangi aku dan berkata. Ini biasa digunakan dalam periwayatan hadis seperti itu, berarti ra'aitu itu berkenaan dengan perbuatan Rasul, atani Rasulullah SAW, itu perbuatan Rasul mendatangi aku, faqala, lalu dia mengatakan kalimat atau hadisnya itu. Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan kepada kita bahwa sahabat yang menggunakan lafal itu menunjukkan bahwa mereka mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Nabi atau melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini pengetahuan kita selama ini, kita baca aja sami itu apa sih? Kenapa sih sami itu? Kenapa sih haddatsani? Ternyata ada proses yang terjadi seperti itu. Itu derajat yang pertama. Derajat yang kedua adalah sahabat menyampaikan hadis dengan menggunakan lafal seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Qala, dia mengatakan kalau Rasulullah SAW kata. Kemudian yang kedua, haddatsani Rasulullah kata. Kemudian akhbarani kata. Akhbarani Rasulullah SAW kata.
ungkapan-ungkapan seperti ini menurut penilaian M. Hasbi As-Siddiqi menunjukkan bahwa sahabat tidak menunjukkan dengan tegas bahwa dia mendengar langsung apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan, kata Hasbi, dia mendengar dari sahabat yang lain, lalu dia menyampaikan riwayat Rasulullah itu dengan menggunakan lafal itu. Seorang sahabat biasa berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda atas dasar berpegang kepada nukilan dari orang lain. Atau dia mengatakan hadis ini dari orang lain. Walau dia sendiri mungkin tidak mendengarnya. Nah, ini peringkat yang kedua dari peringkat kekuatan yang disampaikan oleh sahabat tentang suatu riwayat. Yang ketiga, peringkat yang ketiga adalah sahabat menyampaikan hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan misalnya bahwa Rasulullah SAW menyuruh begini atau melarang begini. Menyuruh begini, melarang begini, ini dipandang memang sebagai hadis marfu dan hadis yang diterima Rasulullah menurut pandangan jumhur ulama. Jika sahabat menyatakan seperti ini, maka kata Hasbi boleh jadi terjadi 3 kemungkinan, yaitu sahabat kemungkinannya tidak mendengar sendiri perintah atau larangan itu, pernyataan menyuruh yang digunakan berdasarkan pemahamannya saja. Kemudian yang ketiga, ungkapan yang digunakan bersifat umum atau khusus. Dalam kaitan dengan konteks penggunaan istilah seperti ini, menurut mazhab Daud, derajat ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah sebelum kita mengetahui persis lafal yang digunakan oleh Rasulullah. Ini bentuk yang ketiga. Peringkat yang keempat adalah sahabat menyampaikan hadis dengan menggunakan istilah seperti ini. Kami diperintahkan oleh Rasulullah begini, atau dilarang oleh Rasulullah begini. Ada kalimat yang seperti itu. Dalam pandangan Hasbi, jika sahabat yang menyampaikan hadis menyatakan dengan kalimat seperti ini, maka kemungkinan yang menyuruh itu boleh jadi Nabi, boleh jadi juga orang lain. Itu tidak ada kepastian kalau kalimat yang keempat itu. Ada derajat yang kelima dari istilah yang digunakan oleh para sahabat, di mana sahabat menyampaikan sebuah hadis dengan menggunakan istilah seperti ini. Adalah kami atau mereka para sahabat berbuat begini. Jika hal itu disandarkan kepada zaman Rasulullah, maka hal itu memberi pengertian boleh. Atau dengan rangkaian dengan ungkapan begini. Di zaman Rasulullah kami melakukan hal begini. Seperti ungkapan Abu Sa'id Al-Hudri, di zaman Rasulullah kami mengeluarkan 1 gantang gandum untuk zakat fitrah. Jadi ini sangat umum sekali. Di zaman Nabi, di zaman itu begini, begini, begini. Kalau itu berarti tingkat yang paling rendah dari apa yang disampaikan oleh sahabat. Karena itu kawan-kawan, jika kita menemukan pola-pola kalimat yang digunakan dalam periwayatan hadis itu bisa kita tentukan. Ini sahabat mendengar langsung dari Nabi, atau melihat langsung dari Nabi, atau mendengarkan dari orang lain. Apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini perlunya kawan-kawan sini menentukan kalimat yang digunakan oleh para sahabat dalam menyampaikan riwayat hadis itu. Saya kira itu, Nadia. Terima kasih banyak. Kesempatan ini kita gunakan untuk ini. Ya. Baik, terima kasih Ayahanda. Demikian Bapak Ibu, pemaparan dari Ayahanda kita sebagai pengantar tentang lafal-lafal yang digunakan dalam periwayatan hadis. Tadi Ayahanda menyampaikan bahwa lafal-lafal tersebut dibagi menjadi 4 dengan yang pertama, derajat kedua, derajat ketiga, dan derajat keempat. Baik, kita manfaatkan beberapa menit waktu yang tersisa untuk
bisa berdiskusi dengan ayahanda kita. Dan di sini coba kita lihat ada Pak Edwin, ada Bunda Indah, dan Prof. Idris, juga Bunda Irma. Disilahkan jika ingin berdiskusi dengan ayahanda kita, Bapak Ibu. Ayah, sambil Ya, tunggu dia mau tanya. Em, kalau dari para sahabat Rasulullah, itu sebetulnya siapa sih yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ayah? Hmm, hmm. Dan sebelum Ayahanda menjawab, Bapak Ibu sekali lagi disilahkan jika ingin ada yang ingin berdiskusi. Baik, Prof. Idris, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ayahanda kita yang berbahagia, Ibu Dia, sama-sama kita hormati sudah memandu kita. wabarakatuh. Pagi-pagi ini saya sudah menunggu. Alhamdulillah kita diberi kekuatan, kesehatan untuk menambah ilmu kita yang begitu inspiratif pagi ini dari Ayahanda. Ya, Ah, tadi berkaitan mengenai khabar atau informasi-informasi dari baginda Rasul, ya begitu banyak. Beberapa mubalik atau pendakwah ya kadang menyampaikan sebuah hadis, ya ada yang menurut para jamaah bahwa ini hadis lemah, tapi di lain sisi ada yang mengatakan ini ya tidak sahih. Tetapi bagi kita jamaah bahwa manfaatnya itu luar biasa yang berkaitan dengan Rasul. Nah, kira-kira bagaimana Ayahanda kalau hadis-hadis itu dianggap lemah, dianggap itu sehingga berkaitan ke amplop bahwa ini hadis-hadisnya tidak terlalu kuat, maka amplopnya juga tipis-tipis saja. Kalau hadis-hadis sahih, ya tebal-tebal juga amplopnya. Nah, gimana kira-kira kabar? Tetapi dari sisi manfaatnya juga besar dari sisi dakwahnya. Yang kedua, dari beberapa hadis yang begitu banyak dan memang ketika kita teliti, susuri dari uh, ilmu hadis, karena saya ini orang pendidikan, jadi begitu banyak informasi-informasi dari hal itu. Makanya ada istilah sahabat. Nah, makna-makna sahabat yaitu ada yang begitu dekat. Bagaimana menurut Ayahanda uraian-uraian sahabat dalam hadis itu? Karena ada memang begitu dekat, ya kayak di rumah barangkali ada memang betul-betul dalam di dapur, ada di ruang keluarga, ada hanya di ruang tamu, atau hanya dia di luar di teras saja. Itu juga bahagian dari sahabat. Mohon penjelasan Ayahanda makna-makna sahabat menurut dalam perspektif hadis. Makasih banyak Ayahanda. baik. Terima kasih Pak Prof. Idris. Baik, Ayahanda, disilahkan. Mohon pencerahannya. Oke, saya kira dua pertanyaan itu saling berkait. Pertanyaan Nadia, siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Iya, ya. Yang pertama, harus kita tahu, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah orang yang paling dekat kepada Nabi. Nah, sekarang kita lihat, orang yang paling dekat kepada Nabi adalah para istrinya. Sekarang, apakah istrinya selalu mengikuti Nabi kemanapun pergi? Belum tentu. Kemudian yang kedua, orang yang banyak meriwayatkan hadis adalah orang-orang yang selalu mendampingi Nabi. Kita lihat, Anas bin Malik itu Nadia, Aisyah itu istri Nabi, Ummu Salamah itu istri Nabi. Kemudian Anas bin Malik itu adalah pembantu Rasulullah. Coba lihat. Abu Hurairah adalah orang yang selalu mendampingi Nabi. Mereka itulah yang banyak menyampaikan hadis. Karena itu sebentar-sebentar, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an Aisyah radhiyallahu anhu qala. Jadi mereka yang banyak bergaul dengan Nabi, itulah yang paling banyak menyampaikan hadis. Saya lupa Abu Hurairah itu berapa ribu hadis yang disampaikannya atau berapa puluhan ribu hadis. Anas bin Malik bagaimana, Aisyah bagaimana. Tapi yang jelas adalah bahwa orang-orang yang selalu berada bersama Nabi setiap hari, itulah yang paling banyak menyampaikan hadisnya. Karena orang dekat mereka. Orang dekat. Baik. Kategori hadis. Hadis ini ada hadis yang sahih. Ada hadis yang lemah. Itu kesahihan hadis itu bisa dilihat dari dua hal. Kesahihan dari segi sanadnya, yaitu bersambungan sanadnya, kemudian banyak yang meriwayatkan hadis itu, maka hadis itu dipandang sebagai hadis yang sahih. Nah, yang doif itu bisa jadi karena kelemahan pada sanadnya, kemudian kelemahan pada isinya. Bisa dua-dua dari sisi itu. Sekarang kita lihat. Nah, ada orang mengatakan hadis ini doif. Ada orang mengatakan hadis ini sahih. Itu ulama memperdebatkan itu. Perbedaan dari para ulama memberi nilai itu karena perbedaan penilaian mereka terhadap perilaku orang yang meriwayatkan hadis. Saya beri contoh nanti, Idris. Seorang sahabat atau seseorang yang memiliki hafalan hadis sekian banyak. Nah, tetapi katanya itu dia memiliki hafalan hadis sekian banyak, tetapi orang itu pernah dusta, pernah berbohong. Tidak dipercaya hadisnya. Atau misalnya dia fasik, dia melakukan pelanggaran hukum agama, maka boleh jadi ulama hadis yang mencari hadis itu mengatakan, jangan itu. Orang yang tidak soleh, orang yang tidak zahid. Bahkan para ulama mengatakan, orang-orang yang misalnya ketika dia datang mau menanyakan hadis, tetapi di tangannya tidak ada makanan dari burungnya, kemudian dia kruk, 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 burungnya datang di tangannya. Loh, kok tidak ada apa-apa di tangannya? Berarti dia bohong sama burung. Kebohongannya terhadap burung itu bisa dianalogikan, makanya dia itu bisa berbohong kepada manusia. Karena kebiasaan. Maka turunlah derajat hadis itu menjadi hadis yang dhaif. Misalnya ada lagi sahabat. Misalnya dilarang kan kencing berdiri. Dia kencing berdiri. Itu fasik oleh para ulama sebagian. Yang diterima hadisnya orang fasik. Ini kawan-kawan penentuan itu. Ada dari sisi materinya atau matan hadis. Matan hadis itu dapat dilihat dari sisi masuk akal nggak itu hadis dikatakan oleh Nabi. Misalnya begini, terong itu Nadia adalah obat segala penyakit. Masa terong seperti itu bisa menjadi obat segala penyakit? Masuk akal. Hadisnya dhaif. Karena apa? Ternyata bahkan maudhu. Ternyata yang seperti itu adalah semboyan-semboyan yang disampaikan oleh para petani dan para penjual terong. Sehingga apa Nadia? Dengan begitu promosinya jalan. Jadi penentuan itu. Bagaimana dalam pengamalannya itu? Saya terus terang aja melihat
bahwa Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imamul Ghazali pada umumnya hadis itu hadis doif. Tetapi hadis doif itu sangat meneramkan Imam Ghazali dalam menggunakan hadis itu. Karena itu hadis doif tidak serta-merta doifnya itu menunjukkan bahwa hadis itu tidak bisa diamalkan. Pada umumnya ulama itu tidak mau menggunakan hadis doif itu apabila berkaitan dengan soal keimanan. Kalau soal fadailul amal, keutamaan amal, ulama mengatakan silakan menggunakan hadis doif itu. Karena apa? Dalam rangka menyebarkan amanat-amanat Allah melalui hadis-hadis itu. Itulah yang saya sampaikan untuk menjawab dua pertanyaan ini. Saya kira Nadia, kali ini, mohon maaf ini, kita batasi waktu, karena saya harus menguji di PT IKI, walaupun Zoom, tapi saya harus ke Baitul Quran Ciputat, ada diskusi mengenai tim pentasih Al-Quran, itu rupanya tafsir Kementerian Agama mau direvisi lagi, mau dilihat lagi beberapa aspek yang di dalamnya ada kekurangannya, ada dari sisi typo, ada dari sisi lainnya. Jadi mohon maaf ini tidak bisa waktu kita sampai jam 7. Kita cukupkan sekian aja dulu. Intinya adalah bahwa kajian kita pada hari ini ada 5 peringkat lafal yang digunakan oleh para sahabat, tapi lafal yang paling tinggi peringkatnya adalah Sami'tu Rasulullah SAW, Ahbarani Rasulullah SAW, dan seterusnya. Itu adalah lafal-lafal yang lengkap. Lafal-lafal yang tidak kuat itu adalah beberapa lagi yang lainnya, terutama yang keempat dan kelima itu. Masih sangat lemah itu. Kalau yang lain itu sangat kuat, hadis-hadis marfu. Saya kira itu Nadia. Terima kasih banyak atas kesempatan kawan-kawan pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibraya MA atas ilmu yang diberikan. Insya Allah bermanfaat bagi dia pribadi dan juga kita semua. Insya Allah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu jamaah yang telah hadir dan insya Allah kita bertemu di hari Selasa berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop dulu recordingnya ya. Ya, stop dulu.